وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر Ajay. ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Nanti di puncak acara habis kita ngeluarin rambut, kita baru rambut Rasulullah, baru kita potong kue buat Maulana. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan beranjak ke acara berikutnya. Alhamdulillah kita berarti tengah-tengah kita berdatangan Om Dik Doang, Om ganteng permanen. Ada Sero juga. Malam ini mungkin kita bicara mengenai kerinduan kita kepada guru kita tercinta, mursyid kita tercinta Maulana Syekh Nazim dan Maulana Syekh Hisam Kabani. Dan kebetulan hari ini adalah 14 Safar, hari lahirnya guru kita, mursyid kita tercinta Maulana Syekh Hisam Kabani. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, kesehatan beliau, dan diberikan kekuatan untuk tetap bisa membimbing kita. Amin. Kalau di depan terpampang di spanduk kepala perindu. Jadi maksudnya kita semua ini adalah tentunya orang-orang yang rindu akan kedatangan kembali guru kita, mursyid kita tercinta Maulana Syekh Hisam Kabani. Di antara di sini yang hadir, ada yang merasa tidak rindu? Ada nggak yang merasa tidak rindu kepada Maulana Syekh Hisam Kabani? Rindu nggak? Rindu. Benar rindu? Bisa dibuktikan kerinduannya. Baik, sebentar lagi kita akan ngobrol-ngobrol tentang rindu. Kita akan ngobrol tentang rindu. Aku berharap semuanya bisa interaktif. Kita nanti akan dengarkan bagaimana kerinduan itu dari sudut pandang Om Dik, seorang seniman tapi seorang pejalan juga gitu. Beliau cintanya selama ini jalan beliau adalah jalan cinta ya, jalan kerinduan. Beliau banyak pernah didatangi beberapa kali oleh Maulana Syekh Hisam dan punya pengalaman yang tentunya kalau kita dengarkan sangat asik dan menambah kerinduan kita akan semakin dalam kepada mursyid kita. Baik, kepada Om Dik Doang mungkin kita akan mulai obrolan kita, Om. Silakan, Om. Mau duluan. Allahumma sholli ala Muhammad. Ji. Jai. Luar biasa, saudara. Mari kita istighfar. Astagfirullahaladzim.
Saya selalu memulai pembicaraan dengan mengingatkan istighfar. Ternyata istighfar itu kata yang paling mulia yang diucap oleh orang-orang beriman. Cara mengukur keimanan kita itu seberapa sering kita beristighfarnya. Istighfarilah yang kelak akan mengurus segala urusan kita yang tidak bisa kita urus. Kalau hidup kita bermajelis tapi perubahan dalam hidup tidak signifikan, harus banting tulang, mandi keringat, berangkat pagi, pulang malam, hidupnya tidak bertambah baik, itu lantaran kita kotor. Untuk mengenang perjalanan yang begitu panjang, dirimu, diriku bersama dengan guru kita, mari kita membersihkan hati kita. Izin saya mengucap salam. Insya Allah yang menjawab salam saya dipanjangkan usianya. Amin. Yang amin aja ya, yang nggak amin nggak usah. Nabi-nabi siapa yang paling panjang usianya? Nabi. Kalau Adam, cerita tentang Adam, pasti ceritamu hanya sejengkal jarak. Kalau Khidir, apa yang kau bisa ceritakan dengan Nabi Khidir? Nabi yang paling panjang tuh usianya adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Anda ini ustadz semua, cerita tentang Nabi, ini pasti satu-satu cerita berbeda-beda. Pertanyaannya umur dia berapa gitu ya. Jadi yang dimaksud panjang usia itu adalah panjang usia kebaikan dan kebajikan. Mudah-mudahan yang tadi menjawab salam saya dipanjangkan usianya di dalam kebaikan dan kebajikan. Amin. Yang aminnya ikhlas sehingga terdengar sampai ke depan, mudah-mudahan menjadi orang yang kaya hati, kaya harta yang pernah Allah ciptakan. Amin. Yang makin ikhlas. Amin. Mudah-mudahan dimanapun kakimu berpijak di belahan bumi ini, Allah ridho bersamamu. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pantas dipuji hanyalah Allah, yang pantas teladani hanyalah Rasulullah. Izin kita berdoa dulu. Saya hanya ingin membaca Al-Fatihah bersama-sama. Al-Fatihah ini adalah mahar membuka pintu qalbu, agar hati kita yang mengeras duduk di sana tapi mengukur-ngukur siapa yang bicara, hancur lebur berantakan. Milikilah ilmu matahari. Siapapun yang berbicara dengar saja. Gak usah tanya dalil, gak usah tanya hadis. Karena kamu ikhlas mendengarnya sebagai ilmu matahari, nanti turun ke bawah, naik kendaraan, pulang ke rumah, tidur, ibadah, mandi, keesokan harinya itu akan menjadi ilmu. Yang buruk akan terbuang dengan sendirinya. Yang baik itu akan menjadi ilmu, ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu adalah nur, nur itu tersimpan dalam intisari hati bernama qalbu. Pasti qalbumu akan terang benderang dan akan hidup pohon cinta atas nama Ya Wadud yang maha menyintai. Maka kalau kau tahu ada pohon cinta di hatimu, siramilah dia dengan kebaikan dan kebajikan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Kita merendahkan di hadapan yang maha tinggi. Pakirkan dirimu. Pantaskan dirimu dihina. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Salam ya Kudus ya Mali ya Musawir, ya Mutakabir ya Zaba ya Bari ya Ghafar ya Qahar. Allah, malam hari ini begitu indah. Indah
karena kau hadir yang maha indah. Dengan syafaat baginda Nabi besar Muhammad SAW, kami tidak ingin menyuruh-nyuruh engkau ya Allah. Tinggikan derajat doa kami agar senantiasa semua yang hadir di sini kelak menjadi para kekasih-kekasih-Mu ya Allah. Amin ya Allah. Al-Fatihah adalah samudra ilahi tanpa batas. Jarak yang terlalu jauh sulit ditempuh, begitu dekat tanpa jarak. Ya Allah, Al-Fatihah adalah surat cinta yang dikirim dari Yang Maha Pencinta untuk yang dicintanya. Jadikan ya Allah, kelak nanti ya Allah, Kau ridhoi kami menjadi para kekasih-kekasih-Mu. Amin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Qabul ya Rabb. Amin. Amin. Qabul ya Rabb. Amin. Qabul ya Rabb. Amin. Habib tadi bilang, rindu nggak sama Syekh Maulana? Tunggu Bib, ada bab yang kelewat. Ada yang kelewat. Ada yang kelewat. Rindu itu terlahir, ada keterpautan ketika ada cinta di sana. Jadi kalau tidak cinta nggak akan lahir kerinduan. Kalau kata Rumi, cinta itu adalah derita dan rindu itu adalah lukanya. Jadi kita ini semua yang hadir ini bukan orang yang lagi sehat-sehat saja secara rohani. Kita lagi sakit. Sakit karena merindukan yang kita cintai. Pertanyaannya, apa iya kamu punya cinta? Kamu tidak sama sekali memiliki cinta. Cinta itu nama Allah, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, Mu'min, Muhaimin, Aziz, Jabar, Mutakabir, Haul, ke-47. Ya Wadud, yang maha menyintai, yang maha mengasihi. Jadi yang punya cinta itu hanya Allah. Kita ini hanya mohon izin kepada pencinta agar kita diterima menjadi peserta ikut lomba mirip-miripan sang pencinta gitu. Lalu kekasihnya meneladani tentang apa itu cinta. Kita tidak sholat, sholatnya telat, Allah tidak marah, itu cinta. Kita sholat selalu tepat dan berjamaah, kita merasa paling alim, paling soleh sendiri. Apa itu ibadah kalau melahirkan seperti itu? Itu bukan yang diajarkan oleh Syekh Maulana Hisham Kabani. Ibadah itu kita berjalan di kesunyian, kita meninggalkan eksistensi diri kita, kita menemui Allah, meninggalkan semua yang diamanahkan. Dan saat kau kembali pulang dari ibadah, kau telah meniadakan dirimu bahwa kau bukan siapa-siapa lagi. Hilang sudah keakuan. Yang ada hanya dia, dia, dan dia. Maka Al-Hikam mengatakan, kapan seorang hamba merayakan hari raya di hadapan Tuhannya? Saat penderitaan itu sedang datang menghampirimu. Jangan curhat kepada orang lain. Jangan curhat kepada teman terdekat. Jangan. Nanti penderitaan itu menjadi permanen. Tapi kalau kita mengikhlaskan, menikahi penderitaan itu dengan benih ikhlas, maka yang terlahir adalah kebahagiaan. Penderitaan itu adalah singgasananya Allah bertahta di situ. Sampai nanti saudara-saudaraku yang ada di hadapanku ini tidak lagi bisa membedakan mana penderitaan dan kebahagiaan. Bagi kalian ya sama aja. Karena yang kau lihat adalah wajah Allah di sana. Bahkan ketika engkau bersyukur, makommu naik.
Ketika kita bersyukur, tidak lagi kita minta ditambah. Banyak ustadz-ustadz menawarkan, tidak ada yang salah dengan ini. Pandai bersyukur, biar ditambah. Cukuplah sekarang kita naik lagi makomnya. Saat engkau bersyukur, cukuplah engkau melihat wajah Allah di sana. Jadi sahabat-sahabat, jujur ya, aku duduk di sini, hatiku ngeredek melihat kalian. Aku tahu siapa kalian. Mau tahu kedudukan kalian? Mau? Mau apa enggak? Ingin tahu apa enggak? Kalau kamu berjamaah, ada audio, ada kamera, ditanya, kamu diam. Itu kerja keras si Dodo itu. Ngasih efek, diangkat dikit frekuensinya. Jadi kamu belajar ketika kamu sholat. Walabdolin. Amin. Satu frekuensi dong. Mau tahu nggak? Diem. Mau tahu nggak? Mau. Mau tahu nggak? Mau. Saya orang entertain, tahu betul apa yang dilakukan Dodo itu. Mau tahu nggak kalian siapa? Oh, Telat. Orang-orang tuh kalau sholat walabdolin. Amin. Bahkan diam. Itu gunanya frekuensi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau kita ya, dari luar, Assalamualaikum, dijawab pelan di dalam rumah. Waalaikumsalam. Itu tandanya tuan rumahnya banyak utang piutang. Satu frekuensi. Mau tahu nggak siapa diri kalian yang sedang bersimpu di situ? Ada orang maksiat, kerjaannya hanya maksiat aja. Lalu dia bertobat. Itu bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Kenapa? Karena Allah ya Rahman. Keren ya. Ada orang pelitnya, la'udzubillah min zalik, sedekahnya dia kurang, tiba-tiba kaya raya. Perusahaannya bukan hanya satu, 72 perusahaan. Tapi pelitnya minta ampun. Kenapa Allah beri? Karena Allah ya Rahman. Dia pengasih. Lalu kamu siapa? Apapun dikasih sama Allah. Tapi kalau udah ke majelis, waktu tidur kita beramai-ramai ada di sini, itu urusan ya Rohim. Yang Allah kehendaki aja. Banyak kau bersyukur, bukan takabur, bukan merasa lebih hebat dari orang lain. Kamu tuh orang-orang pilihan, jadi gak butuh apapun itu dari saya, berbentuk ceramah, tausiah, motivasi, gak butuh. Cuma ini kita lagi melengkapi sesuatu yang kurang, kita ingin mendapatkan kemuliaan dari yang maha mulia. Ya, jadi sekali lagi saya merasa senang berada di depan kalian karena kalian bukan orang sembarangan. Bukan orang sembarangan. Saya berani bertaruh itu. Lihat Ustadz Ajay, lihat siapa? Adit. Dia penyanyi itu. Suaranya bagus banget, sholawatnya bagus banget. Luar biasa. Salut dan salut. Ya, jadi jangan sampai nanti besok-besok mungkin kamu tidak ada kerjaan, jadi bisa begini. Atau kamu tidak betah di rumah, datang ke sini. Datanglah karena kecintaan itu. Lalu apa itu cinta? Saya udah bilang kita tuh nggak punya cinta sama sekali. Kalau engkau punya cinta yang dipercikan tertetes jatuh ke dalam diri kamu dari yang maha pencinta, itu terbukti istrimu nyaman, anak-anakmu tenang, kau hadir memberikan kebahagiaan karena kamu sudah naik derajatnya.
dari Muslim menjadi mukmin. Dari Adam sampai Isa itu Muslim, nggak usah cekcok. Apa buktinya? Hanya Islam yang membolehkan berpoligami, betul? Nabi semuanya berpoligami, berarti semuanya Islam. Gak usah dibahas lagi. Ya, ya kan ini ya. Ya, bukan berarti kalian harus melakukan itu, bukan. Pakai ditanya, Islam mengada-ada, Islam banyak mengklaim, loh, iya tuh. Ya, tapi kalian yang ada di sini naik kelas, jangan lagi Muslim, tapi mukmin. Kalau Muslim adalah orang yang dimanapun dia berada menyenangkan hati orang lain. Kalau Muslim adalah orang yang dengan kedua tangannya ya, dan ucapannya memberikan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Saya ulangin ya, izinnya mana ya? Muslim itu orang yang dengan ucapan dan kedua tangannya memberikan keselamatan bagi dirinya dan orang lain. Nama Muslim itu tidak ada di namanya Allah, Rahman, Rahim, Malik, gak ada sampai 99, terakhir As-Sabur, gak ada. Tapi mukmin itu ada, Rahman, Rahim, Malik, Kudus, Salam, mukmin. Lah pertanyaannya mukmin itu siapa? Mukmin itu adalah orang yang dimanapun dia berada menyenangkan hati orang lain. Karena kehadirannya, jabatan orang lain tidak pernah dirampok, kedudukan orang lain tidak pernah dirampas, keyakinan orang tidak pernah diganggu gugat, darahnya mengalir tidak pernah dikotori. Bedanya dengan Muslim, kalau dia Muslim, dia meninggal esok harinya, kita nggak kehilangan. Tapi kalau mukmin, beliau tidak ada, kita akan merasakan dia tidak bisa tergantikan. Itulah baginda Nabi besar Muhammad, termasuk saya Maulana Isam Ka. Jelas ya? Hari ini kita mau naik kelas ya. Jadi kita bisa menghargai orang beragama lain, kita bisa menyintai orang yang kita benci, karena kau adalah orang-orang yang ingin menjadi sufi. Sufi itu apa? Orang yang mampu melihat realitas kenyataan hidup atas nama cinta. Dia dibenci, dia tetap menyintai. Apa hebatnya kau menyintai kepada orang yang menyintaimu? Itu ajaran saya Maulana Isyam Kabani. Kadang-kadang saya suka bertumpuk dengan yang ditulis Syekh Nazim. Kadang-kadang. Apa hebatnya engkau menyintai orang yang menyintai dirimu? Enggak ada hebatnya. Kau bukan masuk dalam kelompok ini. Kau dipuji, kau tidak memantaskan dirimu untuk dipuji. Hanya Allah yang pantas dipuji. Maka kau banyak istighfar, engkau menundukkan hatimu. Ya, jadi sekali lagi, cinta itu hanya milik Allah. Kita itu hanya peserta ikut turnamen. Mirip-miripan nama sang pencinta. Lalu ketika hadir dalam diri kita, cinta itu kita terjemahkan secara ringan, lebih ringan lagi. Cinta itu adalah siap dibebani, mengasihi, menyayangi, melindungi. Yang ini diulang ya. Memberi harapan tanpa pernah berharap. Memberi harapan tanpa pernah berharap. Nih kalau ada Zionis masuk tempat ini nih, gampang kita nih dihancurin nih. Pertama, gak kompak. Gak kompak. Ikutin ya, biar membekas ya. Cinta itu memberi harapan tanpa pernah berharap. Cinta itu memberi harapan tanpa pernah berharap. Gak ada pencinta berharap. Kul huwallahu Ahad. Allahu Samad. Itu. Kalau engkau masih bergantung kepada gaji, bergantung kepada majikan, bergantung kepada pasangan. Ini saya ngomong begini agak berat nih Pak. Takutnya saya diuji. Tapi suatu saat anak saya tidak ada, istri saya tidak ada,
saya masih menguatkan diri saya bahwa hei Allah, Kaulah yang maha ada. Aku tidak akan meneteskan air mata kecuali Engkau telah tidak pernah hadir lagi di dalam hatiku. Itu aja kan beres. Kuat tanpa menantang-nantang. Kita harus kuat karena sudah memaknai Allahus Somad. Kita hanya bergantung pada Dia aja. Dan ini kelebihan cinta. Cinta itu tidak akan pernah melahirkan rasa mengenal lelah. Ini nih, kalau engkau merasa menyintai majelis ini tapi lelah, aku rasa kau terkapar dalam mengadaptasi pengertian tentang cinta. Kamu nggak akan pernah lelah. Tahajudmu semakin banyak, zikirmu tiada lelah. Bahkan zikir itu bukan lagi sesuatu amalan, tapi keterpautan cintamu yang sangat amat teramat tergantung gitu. Ya, jadi gimana saya tidak tergantung kepada Syekh Maulana Hisham Kabani, ayahanda dan ibunda yang ada di YouTube. Ini di YouTube nanti. Iya, benar. Saya ini artis tahun 2006 keluar mengundurkan diri, gaji saya 100 juta lebih sebulan. Saya dikontrak Extra Joss, saya ngaku aja ya, tapi mungkinan bagian ini dipikirkan sama Dodo. Saya dikontrak sama Extra Joss 1,5 M. Saya ulang ya, 2004-an lah. Terima kasih ya. Setengah M. Gaji sebulan ratusan juta. Siaran hitungannya 3 menit kali 5 selama bertahun-tahun. Tapi saya tidak pernah menemukan tarikan dari garis nur cahaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pulang gamang, pulang ke rumah pelin-pelan. Apa yang saya cari dalam hidup ini? Jangan kamu salut kepada saya, salutlah kepada istri saya yang biasa megang duit begitu banyak. Tiba-tiba apa saya minta apa di sini? Nggak ada saya minta apa-apa. Terus kamu pikir kamu nggak mendengarkan, itu dibayar, nggak minta apa-apa sama Habib, malu, paham ya? 2006 saya mengundurkan diri, saya kehilangan jati diri. Panasonic 5 kali, 2001 sampai 2005. Saya pembawa obor Olimpiade 2008 jam 8 tanggal 8 di negara paling besar yang sekarang mengalahkan Amerika, China. Nggak ada orang Indonesia bawa obor Olimpiade. Pertanyaannya, ini saya siapa ya Allah? Ternyata tema besar orang Cina kala itu di Olimpiade, jangankan Indonesia, dunia telah kehilangan anak-anak muda yang mau memikirkan orang lain bukan dirinya sendiri. Saya dapat dianugerahkan itu. Saya buat kandang jurang doang. Maulana udah datang. Beliau dengan bahasa Inggris diterjemahkan oleh teman-teman. Ini Disneyland yang sesungguhnya. Kalau nggak salah begitu ya, jangan ngomong ya. Ada penerjemahnya waktu itu. Saya nggak ingin tersohor dengan itu. Itu dibuat di kampung sawah, belum ada Bintaro. Tapi Allah ya Basir, Allah ya Sami, Dia maha melihat dan mau mendengar. Saya bawa obor Olimpiade, tiba-tiba saya senyap dan lenyap dari dunia televisi. Tahun 2008 saya menemukan buku judulnya Malaikat, Angel. Angel. Dari siapa? Maulana Syekh Hisham. Dari Aldi, fotografer. Saya baca berulang-ulang, kagak ngerti. Terlalu banyak bahasa terjemahan dari Arab ke Indonesia, gak ngerti saya. Baca lagi, nggak ngerti lagi. Coba baca lagi, nggak ngerti-ngerti. Putus asa saya. Saya taruh buku ini di sini.
Saya angkat, terbalik bukunya, saya lihat halaman belakangnya. Ternyata ada kata pengantar. Saya baca, disitulah saya paham. Ternyata saya ini ingin jadi kekasih Allah. Halo? Ini di depan ini, tolong tadi edit lah ya. Tit gitu ya. Ternyata saya ingin jadi kekasih Allah. Tapi jadwal wali itu daftarnya udah tercatat. Nggak bisa kita pingin jadi, tapi kalau nggak diiyakan oleh baginda Nabi besar Muhammad dari Allah Subhanahu Wa Taala nggak mungkin. Tapi alhamdulillah kita bisa mewarisi sifat kewalian. Apa itu? Pengasih dan penyayang, Rahman dan Rahim. Lalu nggak puas dengan buku malaikat itu, saya cari sobeknya. Ya, namanya sobek ya. Sohbet. Saya beli 1, beli 2, beli 3, beli 4, banyak sekali. Mulai dari kertas HPS sampai ada bukunya, saya buka semuanya. Tiba-tiba ada satu tulisan judulnya Wali di bulan Rajab. Wali Rajab. Kayak gini bukunya. Ini buku paling terjelek di antara. Udah lihat? Udah tahu? Udah tahu? Belum? Vokalis udah tahu? Belum? Ini saya beli nih. Sampai saya pingin jadi kekasih Allah, orang menyebutnya wali. Nggak bisa ternyata, berat syaratnya. Saya nggak putus asa, anak laki-laki saya namain Wali di bulan Rajab. Mana? Wali double L, Rajab double J, bulan double L, Allah double L, Muhammad double M, rata bila bagi, double semua anak saya. Gede jadi membumi, double semua. Putih kayak hati imani, double semua. Cahaya embun pagi, double semua. Bening air mata nurani, bening air mata surgawi, double semua. Anak saya terakhir ditutup dengan wali di bulan Rajab. Jangan tepuk tangan di masjid, istighfarannya. Gimana saya nggak terpaut dengan beliau yang hari ini berulang tahun dan kita rindukan. Itu bukti di aktenya ada wali bulan Rajab. Di situ ditulis Rajab sarullah, Sya'ban sariwa, Ramadan sari umati. Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku, Ramadan itu bulan umat. Gitu ya. Ya. Saya penutup, saya mau tutup. Nanti ada jawab enggak kan? Ngobrol lagi. Udah ya, ntar lagi ya. Ngobrol dulu. Iklan dulu, iklan. Udah, simpen dulu ntar. Habis. Benar ya dok, nama anak saya gitu ya. Jadi saya yang gagal menjadi wali, naik makom saya sekarang menjadi bapaknya wali. Wah, apa ciri-ciri wali? Apa ciri-ciri wali? Bau duit tidak lagi mewangi. Kalau ente mau jadi wangi, mau jadi wali, ama duit ribut, kontrak ribut, janjian ribut, jauh. Tidak ada lagi transaksi di dunia ini, yang ada hanya interaksi dengan Allah. Mau apa? Mau apa? Mau pergi haji, mau pergi umroh, nggak perlu nabung. Ada yang mengajak, begitu-begitu aja lah kiranya. Ya. Jadi kalau kita belum ada tanda-tanda kemudahan-kemudahan yang selalu parkir, Kang bakso rame, ngantri, kita datang, parkiran pas kosong. Terus kita bilang, kebetulan kosong. Nah loh, kita nggak tahu berterima kasih sama Allah. Jangan bilang kebetulan, Allah bukan maha kebetulan. Kebenaran kosong nih.
karena Allah yang maha benar. Dari buku ini saya belajar, ini paling parah dalam diri saya ini adalah sering berprasangka buruk. Saya kalau melihat orang meninggal dunia, ramai yang datang, 3 kali sholat jamaah, kalah sholat Jumat, ini wali. Ternyata dia adalah mantan menteri. Ya pantas rame ya kan. Artis ternama lagi ngehit, ya pasti rame. Tapi di buku ini dikatakan tidak ada satupun yang hadir. Saya kisahkan. Bismillah ya, Al-Fatihah. Amin 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 ya Rabbal alamin. Izin ya Allah, izin ya Rasulullah, izin saya Nasim, izin saya Maulana. Di zaman Nabi hidup, ada orang hidup namanya Abbas. Dia hidup bersama anak perempuannya. Istrinya tidak dikisahkan. Mungkin menurut saya dia takut dibunuh, karena orang ini kerja hanya membunuh, merampok, membunuh. Dia tidak membawa anak perempuannya karena dia cerdas itu perempuan. Kalau dia bawa anak perempuannya, dia akan dicari oleh Abbas. Teman-teman, kerjaannya nggak ada, tapi dia wali Allah. Cuma ngerampok, ngebunuh, ngerampok, bunuh, rampok, bunuh. Saya nggak nyuruh kamu menjadi pembunuh atau merampok. Tapi ya, Rasulullah, nih saya agak menggugat cerita ini dalam rasa cinta. Apa iya Rasulullah berkata, kalau kelak dia meninggal dunia, tidak akan kumakamkan ia, kumandikan ia, kukubur ia di pemakaman orang muslim. Rasulullah yang begitu maha pencinta ya, dapat tetesan dari percikan kekasihnya langsung. Apa iya dia ngomong begini? Saya ulang ya. Saking dajalnya nih orang, nggak ada manfaat hidup. Tak akan pernah kumandikan, kusolatkan dan kumakamkan ketika dia meninggal dunia di pemakaman orang-orang muslim. Berarti parah ini orang ya, parah. Dengar cerita, beliau meninggal dunia. Abbas meninggal dunia karena baginda Nabi besar Muhammad SAW pernah berkata, tak akan pernah. Siapa yang menolong? Nggak ada, semuanya lihat jendela saja, buka pintu melihat siapa meninggal. Apa yang terjadi? Abbas meninggal dalam keadaan diseret-seret oleh putrinya. Jaraknya dari rumah ke Masjid Ul-Baqi itu kira-kira 15 menit. Hanya 15 menit. Ya, diseret-seret sambil menangis. Tiba-tiba malaikat Jibril datang. Wahai kekasih Allah, itu yang meninggal adalah walinya Allah. Bergetar nih baginda nih. Gak kayak kita, gak banyak tanya, dia langsung bergegas mengambil Abbas yang telah meninggal dunia. Dibawanya ke rumah, dimandikan, disolatkan, dan dibawa dengan tangannya sendiri. Bingung gak? Abu Bakar As-Siddiq sebagai sahabat, ini gimana baginda Nabi besar Muhammad SAW? Dia yang bilang, tak akan kumakamkan, dimandikan, disolatkan, tapi dia sendiri yang mengerjakannya. Saya ingin bertanya, tapi belum tepat pada waktunya. Tahu nggak? Jarak 15 menit ke Ul-Baqi itu, Rasulullah menempuhnya hampir 2,5 jam. Izin saya berdiri. Monggo. Biar Dodok kerja. Nih lihat. Ini mayat di dalam pelukannya. Jalannya beliau begini. 2,5 jam yang harusnya 15 menit.
Abu Bakar bingung. Nanti akan kutanya. Setelah dimakamkan, menggigil tubuh Rasulullah. Dia berselimut. Datang Abu Bakar, tidak sabar untuk bertanya. Ya Rasulullah, kenapa engkau jalan seperti itu? Dan lama sekali. Andai engkau tahu, makhluk-makhluk yang Allah cintai, kekasih-kekasihnya, yang di barat dan di timur, itu semuanya ikut ke pemakaman. Masya Allah. Para anbiya, para aulia, para kekasih-kekasih Allah, semuanya yang sudah tiada ikut bersamanya. Bagaimana mungkin andaikan itu binatang pun aku menginjak seorang kekasihnya? Tidak mungkin. Udah. Lanjut ya. Lanjut ya. Apa kata baginda Nabi besar Muhammad SAW? Saya pun tidak tahu. Kenapa kau sebut dia wali? Saya pun tidak mengerti. Nanti kalau malaikat Jibril hadir, saya tanya kepada dia. Datang malaikat Jibril, nanya dong, wahai malaikat Jibril, siapakah dia sebenarnya? Hidupnya hanya merampok dan membunuh. Kenapa Allah berbisik kepadaku, dia wali Allah, dia waliku? Apa kata Jibril? Mungkin sambil senyum kali ya. Andai ada analogi wajahnya. Rasul, aku pun tidak tahu. Tapi kau disuruh Allah untuk pergi ke rumahnya, temuilah anak perempuannya. Abu Bakar, ikut aku. Kemana? Ke rumahnya. Menuju ke rumahnya, semua orang masih pada bingung. Diketuk pintunya. Assalamualaikum. Suara Rasulullah yang begitu khas dijawab dengan jeritan. Ampun, ampun ayahku, ampun ayahku. Assalamualaikum. Bolehkah aku masuk? Masuk, duduk. Sudah berhenti menangis. Aku hanya ingin bertanya, siapa ayahmu sesungguhnya ini? Ini sejak peristiwa ini saya nggak lagi berprasangka buruk sama beliau. Beliau nothing, tulus saja seperti wajah beliau. Tulus orangnya, jalannya kelak akan mulus. Karena jalan kita ihdinas syirat mustaqim. Jalan yang lurus, jalan yang diridhoi. Maaf ya Rasulullah. Maaf. Kenapa minta maaf? Aku hanya ingin dijelaskan, ini siapa? Dia memang perampok. Dia membunuh, hanya itu aja yang dikerjakan. Kecuali 1 bulan, 11 bulan tidak ada lagi kebajikan dan kebaikan ayahku. Hanya 1 bulan aja dia tidak merampok. Itu adanya di bulan Rajab. Karena dia mendengar ceramah engkau ya Rasulullah. Rajab sarullah Sya'ban sariwa Ramadan sari ummati. Rajab itu bulannya Allah. Saban bulanku, dia nggak percaya sama kamu. Ya bayangin aja, dia berjanji tidak akan pernah menyolatkan, dia terluka, dia sakit hati. Tapi fadilah cerita ini adalah pelajaran, bukan kesalahan yang dilihat. Dan selama sebulan itu, dia baca doa, istighfar, dia berzikir. Karena dia pernah membunuh seseorang yang dirampok, mengecewakan, lalu di kantongnya ada secari kertas dan dia membaca doa-doa itu. Bayangin teman-teman. Sejak itu aku nggak lagi mau menguak rahasia kematian. Sorban di kepalamu, ada jambul di topimu, ada sarung yang kau kenakan, ada jubah, ada jenggot. Nggak lagi aku. Itu saya Maulana yang menanamkan nilai-nilai itu. Tadinya gimana caranya kita berkawan yang begitu banyak agar ada yang mengantarkan kita ke makaman. Ternyata kita meninggalnya di laut. Gak ketemu. Piye? Jadi mulai sekarang teman-temanku semua, agar kita terhindar dari siksa yang namanya zalim, karena ada perbuatan gibah di situ.
Dijelaskan di buku yang lain, ghibah itu diibaratkan Rasulullah mencium mayat yang terkubur, diangkat busuknya, Rasulullah nggak kuat. Gimana dengan kita? Saya baca nih, baca nggak ngerti, baca lagi nggak ngerti, baca lagi. Jadi kehadiran saya ke sini, la wala quwata illa billah, bukan karena saya berhenti pada bab cinta, bab rindu, tapi Allah juga yang menghendaki ini. Makanya saya bilang kamu-kamu yang hadir di sini, berbahagialah. Kamu adalah orang-orang pilihan. Tapi sekali lagi saya ingatkan, pulanglah dengan kedalaman, dengan kerendahan hati, dengan jiwa yang lebih sembunyi. Kalau perlu tidak tahu apa yang kau lakukan sebagai amalan-amalan di malam hari, tidak perlu tahu. Bahkan istrimu masih tidur, udah menjelang subuh, kamu nggak usah bangunkan, atau kau bangunkan dengan kecupan. Dia bangun, wudunya batal, kau wudu lagi, kau mendapatkan cahaya wudu menjadi kristal yang indah yang nanti akan menerangi kubur kita yang gelap. Jangan kita bangunkan dia untuk tahajud. Dia belum mendapatkan petunjuk dari Allah, belum mendapat hidayah. Kamu karena dikehendaki saja oleh Allah. Ini luar biasa ya. Lalu saya duduk di situ. Apa saya lebih mumpuni dari Ustadz Ajay? No, sama sekali enggak. Saya nunggu aja momen berpindah ke sini. Ustadz Ajay, maaf lahir batin, apa yang kuceritakan kalau sedikit meleset, ya namanya dari saya Nazim, saya Maulana, ke kalian dulu, baru ke saya. Ya mohon maaf lahir batin. Yang pasti buku itu tersimpan baik, tanpa lecek. Ini buku bukan tentang wali di bulan Rajab, tapi kadang-kadang sobehnya ini suka mengutip dari yang udah-udah gitu ya, dipotong-potong lagi gitu ya. Baik, itu aja yang saya bisa ceritakan. Betapa aku menatap dia dengan kerinduan. Sebenarnya istriku, banyak guru-guruku nih, aku tanya, siapa yang paling mengena di hatimu? Dia bilang, beliau. Tadi saya minta datang ke sini, cuma karena anak-anak ada 4, besok sekolah yang satu tidur, 2 tidur siang, 1 enggak, sehingga aku tidak bisa ngambil semua dia. Jadi wajah beliau ini bukan wajah mencari peran, acting. Sulit aku menggambarkan beliau ini. Wajahnya bulan purnama lah. Aku rasa aku belum sempat ketemu saya Nazim. Aku hanya ketemu saya Maulana, dan dia datang 2 kali ke rumah berkat Syekh Raub juga, berkat Habib juga. Terima kasih. Ini baru aku mengatakan terima kasih. Bukan karena aku mulia, karena engkau mengarahkannya ke kandang jurang doang. Terima kasih. Thank you.